Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Infinix Hot 9 Play. Nah, sebelum saya lanjut, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua nih, khususnya belum subscribe. Ayo dong subscribe channel saya dan jangan lupa juga ya mengaktifkan bel notifikasinya. Setelah itu, tekan tombol like yang bertanda jempol seperti ini ya. Semakin kesini semakin banyak brand smartphone yang membawa kapasitas baterai yang besar plus harganya yang terjangkau. Sebenarnya sih Infinix sudah melakukan hal itu di produk-produk Infinix sebelumnya ya. Dan kali ini Infinix melakukan gebrakan yang bisa dibilang wah sih menurut saya, yaitu mengeluarkan smartphone dengan kapasitas baterai lebih dari 5000 mAh. Nah, ini dia Infinix Hot 9 Play menjadi smartphone pertama nih dari Infinix yang membawa kapasitas 6000 mAh plus harganya itu murah, hanya 1,2 jutaan saja. Kapasitas baterai sebesar itu sudah jelas dong memberikan kenikmatan sendiri bagi pengguna, karena tidak perlu takut kapasitas baterai ini cepat habis. Pemakaian ekstrim dengan bermain game hampir 7 jam lamanya, SOT yang saya dapat sih juga hampir 10 jam. Masa iya ini kurang lama? Hanya saja nih yang sangat saya sayangkan, dengan kapasitas baterai sebesar itu tidak diiringi pengisian daya baterai cepat. Di bagian pengisian daya baterai, Infinix Hot 9 Play hanya mendukung output 10 watt saja melalui port micro USB. Jadi ya mengisi kapasitas baterai dari 5 hingga 100% membutuhkan waktu 3 jam 15 menit. Buat kamu yang benar-benar pengen banget beli smartphone ini karena harganya murah plus kapasitas baterai yang besar, untuk diajak main game sekelas Mobile Legends, AoV, ataupun Free Fire, saran saya sih jangan sampai lupa waktu ya. Ya, saya akui bermain ketika game tersebut di smartphone ini masih kategori nyaman. Saya tekankan lagi ya, masih kategori nyaman. Alasannya gangguan yang namanya frame drop, game berjalan patah-patah, atau terjadi gerakan slow motion gitu ya, pasti kerap terjadi. Memang sih momen tersebut terjadi dalam waktu yang singkat saja. Mengganggu atau tidak ya tergantung kondisi saat main game. Masalah itu sih ya menjadi hal yang wajar menurut saya. Alasannya Infinix Hot 9 Play hanya mengandalkan prosesor paling dasar yaitu MediaTek Helio A22. CPU-nya juga masih quad-core. Unit saya ini RAM 2GB dengan internal storage 32GB. Bisa jadi nih ya, akan lebih nyaman jika membeli varian terbaru RAM 4GB dengan internal storage 64GB. Sebagai info, ketiga game tersebut masih terinstal di smartphone ini. Jadi, supaya memberikan ruang yang lega pada RAM, lebih baik jangan menginstal game dalam jumlah yang banyak. Lalu bagaimana memainkan game CODM ataupun PUBG Mobile di smartphone ini? Ya, mohon maaf, saya tidak coba memainkan kedua game tersebut. Alasannya sudah jelas ya, ketika game seperti Mobile Legends, AoV, Free Fire aja masih kategori nyaman. Memaksakan kedua game tersebut saya rasa sih bukan suatu hal yang harus dilakukan. Oh ya, satu lagi. Kalau kamu memainkan game Mobile Legends ataupun AoV, pastikan resource ataupun filenya itu benar-benar ke-download 100%, supaya mendapatkan kenyamanan bermain game seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Di bagian software, Infinix Hot 9 Play berjalan pada Android 10 Go Edition dengan tampilan antarmuka terbaru Dolphin 6.0.
Sekarang pindah ke bagian desain. Walaupun membawa kapasitas baterai yang besar, tidak membuat bodi Infinix Hot 9 Play terlihat gemuk. Apalagi desain di sisi kiri dan kanan pada back cover dibuat melengkung, jadi memberikan kenyamanan di tangan saat mengoperasikan smartphone ini. Selain itu, back cover membawa desain kekinian, mulai dari bentuk modul kamera pada pojok kiri atas, lalu ada desain dengan ton warna berbeda serta finishingnya glossy. Pindah ke bagian depan, Infinix Hot 9 Play membawa layar seluas 6,82 inch dengan model Pony. Rasio layar 20,5:9, jadi membuat smartphone ini tidak terlihat lebar. Pastinya nggak terlalu mengganggu saat dalam genggaman. Resolusi layar memang masih sebatas HD+, jadi walaupun tampilan layar kurang terlihat tajam, tapi tetap memberikan kenyamanan di saat menikmati video ataupun bermain game. Apalagi panel IPS LCD yang disematkan mampu memberikan warna tidak pucat. Fitur-fitur pada layar tersedia banyak pilihan, seperti ada auto brightness, eye care, hingga dark theme. Bicara mengenai kamera, Infinix Hot 9 Play membawa dua buah kamera belakang, masing-masing beresolusi 13 megapiksel dan lensa QVGA sebagai low light sensor. Sementara satu kamera di depan beresolusi 8 megapiksel. Mode dan menu pada kamera masih sama seperti smartphone Infinix lainnya di bawah 2 juta. Hasil foto di kondisi outdoor kategori cukup bagus untuk smartphone di kelasnya, kelas Infinix. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix Hot 9 Play di resolusi Full HD ya. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya, sama-sama mentok di resolusi Full HD. Urusan audio, Infinix Hot 9 Play membawa satu buah speaker yang ditempatkan dengan earpiece. Mungkin ini juga yang membuat suara yang keluar terdengar biasa, bukan berarti jelek ya. Wajarlah untuk smartphone di kelasnya juga. Lebih lengkapnya berikut suara yang keluar dari speaker Infinix Hot 9 Play. Nah, pertanyaan yang paling penting, apakah Infinix Hot 9 Play memang layak untuk dibeli? Ya, sebenarnya saya bingung mengatakan layak atau tidak setelah saya mengalami masalah pada unit saya ini. Ya, kalau kamu yang udah nonton video unboxing Infinix Hot 9 Play di channel saya, sebenarnya mungkin ya itu awal mula dari masalahnya. Ketika saya hidupkan pertama kali itu nggak nyala. Perlu dipancing dengan di charge, baru saya hidupkan baru nyala. Ya, saya nggak tahu apakah itu awal permulaannya. Jadi intinya unit ini sudah pernah saya kembalikan ke Lazada, tapi tidak disetujui oleh Lazada ya. Kalau bagi Lazada tidak ditemukan masalah, ya memang sih setelah barang itu kembali, masalah yang saya alami tidak pernah terjadi lagi. Jadi balik lagi, apakah smartphone ini memang layak untuk dibeli? Ya, pilihannya ada di kamu. Kalau saya pribadi, saya rela menambah uang 100 hingga 200 ribuan membeli smartphone dari brand lain. Ya, walaupun kapasitas baterainya 5000, buat saya sih sudah cukup.
Oke, itu aja sih yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan. Punya kritik saran, jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!